Ya, Andrea bismillah. masih sakit, Pak. Sakit. Iya. Terus Jadi tadi nggak Selma katanya habis ngantar mama. Jadi belum istirahat. Izin dulu kayaknya. habis nganter dari mana? Sebentar, Pak. Oke ya, Andrea, tapi ini on, berarti Yoko anggap hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andrea, sakit apa Andrea? Halo Andrea. Iya, Pak. Sakit apa? Sakit itu apa, Mas? Sama radang tenggorokan. Tapi di rumah ini, nggak dirawat? Enggak, di rumah. Oke, soalnya dari minggu kemarin ini kamu sakit ya? Tapi sekarang mah udah sembuh kok, Pak. Terus sekarang di rumah tapi nggak ke Iya. Shirley gitu? Oke, mudah-mudahan cepat fit lagi ya, biar bisa aktivitas kembali. Ya, sambil menunggu kabar yang lain, kita mulai untuk hari ini. Agak sedikit mepet waktunya karena di jadwal ini Bapak ada 2 kegiatan lagi. Sebetulnya setengah 9 ada rapat offline untuk sinkronisasi kurikulum, kemudian jam 9 ada pelatihan online. Makanya kita coba agak sedikit ngebut deh ya. Kita coba buka dulu soal dan hasil pekerjaan minggu lalu. Kita sudah sampai lumayan jauh, itu sampai dokumen 15 waktu itu ya. Ya, minggu lalu kita sudah lumayan jauh, kita buka kembali dari Mayobnya. Seperti biasa kita pilih open, pilih yang filenya ada di mana ya. Kemudian kita pilih open. Ini seperti biasa, tidak usah dirubah-rubah, ada user ID dan password, oke saja. Ini pilih yang kedua. Nah, ini tinggal 2 hari. Jadi minggu depan file ini sudah tidak bisa kita edit lagi. Jadi minggu depan mungkin kita akan latihan-latihan lagi dari awal. Berikut mulai minggu depan mungkin akan ada mulai lagi tugas ya, karena secara materi sebetulnya nanti sudah habis. Oke, kini pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Oke, ini no saja. Ya, untuk mengecek kalau misalkan lupa ini ya, kita sudah sampai mana sih minggu lalu atau pertemuan terakhir, bisa kalian cek dari transaction journal. Kemudian date from-nya itu mundurkan dulu sejauh mungkin nggak apa-apa. Ini hanya rentang saja, tidak akan mempengaruhi ke hasil transaksi. Ini kan 1/8/2001. Nah, kita ganti misalkan tahunnya jadi tahun 2000. Kemudian enter. Nah, ini akan memperlihatkan transaksi date from dari tanggal 1 Agustus tahun 2000 sampai 31 Desember tahun 2021. Semua transaksi itu akan diperlihatkan. Nah, tadi kan nggak ada di sini karena tadi tahunnya 2021, jadi nggak muncul. Sedangkan kan kita entry transaksi tahun 2012. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kalian klik bagian all. Nah, setelah bagian all, kalian tarik di bagian bawah, paling bawah. Nah, inilah transaksi terakhir yang kita masukkan, yaitu pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2012, tanggal 18. Kita cek. Bentar. Kenapa? Bentar dulu ketinggalan. Ketinggalan. Bapak belum ngerjain transaksi kok. Masih bukan cara bukanya nge-like tadi. Oh, oke. Yang baru datang barusan Rahma. Ada Rahma. Sama Holiso, Pak. Hah? Sama Holiso, tuker akun. Holiso. Oh, Rahma memang udah datang tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk ngecek ya. Jadi di bagian all, kemudian paling bawah. Kalau ini kan masing-masing jenis. Nah, kita kan nggak bingung kalau lihat satu-satu dari sini, harus lihat
Nah, kita klik di bagian all, kemudian tarik ke bawah, inilah transaksi yang terakhir. Berarti tanggal 18 bulan 12 bayar rekening listrik telepon bulan November. Nah, kita cek. Nah, ini kan. Ya, voucher kas kecil betul. Ininya kan GJ ini sumbernya atau jenisnya General Journal. Kalau CD di sini cash disbursement atau pengeluaran. GJ lagi, CR ini cash receipt, SJ sales journal dan seterusnya ya. Nah, berarti betul kita baru sampai ini dokumen 15 karena terakhir ini. Nah, tapi kadang hati-hati kalau seandainya misalkan di transaksi yang tengah kalian ada yang salah, kemudian kalian edit, dia jadi posisinya ada paling bawah. Nah, hati-hati ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ngeceknya selain posisi paling akhir, lihat juga tanggal. Karena kan akuntansi itu dikerjakan sesuai dengan kronologisnya atau urutan terjadinya waktu kapan gitu ya. Sehingga harus dicek dulu selain yang paling terakhir, tanggalnya juga harus paling akhir. Nah, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah transaksi terakhir yang kita input atau kita masukkan. Tanggal 18. Berarti betul ya, sesuai dengan yang kemarin itu baru sampai sini. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan, mudah-mudahan beres semua ya. Dokumen 16 ini adalah bukti kas masuk. Nah, sebetulnya kan di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah kita ketemu dengan bukti kas masuk, hanya ada sedikit perbedaan di sini dia kena denda. Kenapa kena denda? Karena di sini transaksinya tanggal 18 November, dibayar 20 Desember. Jadi sudah lewat dari termin sebanyak 30 hari kan. Maka nilai 4.545.000 ini sudah ada dendanya 1%. Ya. Jadi sudah ada pokok dan plus denda 1%. Nah, seperti biasa, ini kas masuk dari piutang. Sebentar, Opa turunin dulu resolusi seperti biasa, kelupaan. Supaya tampilannya agak besar sedikit. Oke ya. Nah, piutang berarti dari sales kemudian receive payment. Nah, setelah tampil ini, kita pilih customer-nya yang bayar itu adalah PT Perkasa. Berarti pilih customer-nya PT Perkasa. Kemudian seperti biasa, masukkan dulu ID, nomor buktinya, BKM, strip 03, kemudian tanggalnya tanggal 20, bulan 12, garis miring 12. Nah, berhenti dulu, setelah tanggal kita enter dulu, ya jangan dulu buru-buru. Kita lihat, di soal dia ada penjelasannya, pelunasan piutang usaha atas pemberian jasa kredit dengan denda 1% tertanggal 18 November. Jadi, yang dibayar itu yang tanggal 18 November. Sedangkan di sini ada dua transaksi. Ada tanggal 18 November, ada 14 Desember. Nah, kalau seperti ini, ada dua transaksi dan yang dibayar cuma satu, kita tidak boleh mempergunakan fungsi tombol receive all. Karena kalau kita pergunakan tombol receive all, nanti dianggapnya ini semua dibayar. Jadi salah kan? Uangnya kita terima cuma satu, tapi di catatan kita terima dua, nah, rugi nanti kita. Satu itu. Kemudian, ini juga ada denda. Nah, ya, ada denda juga sama. Kalau misalkan ternyata memang cuma satu nih, cuma tanggal 18 November saja, misal ya, ini nggak ada, ya, cuma tanggal 18. Tapi dia kena denda juga tidak boleh pakai receive all, karena kalau pakai receive all, dia nggak bisa masukin dendanya. Jadi caranya seperti ini. Kalau dia kena denda, maka diketik dulu di sini, di amount receive ini di bawah customer-nya, jumlah termasuk dendanya yang ini. Nah, ini kita inputkan di sini 4.545.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik di baris yang dibayar. Transaksi yang dibayar yang mana? Yang ini kan. Saldo piutang yang dibayarnya yang ini. Dan terakhir dendanya kita klik di finance charge. Nah, terus enter. Seperti itu ya. Kalau ada denda, jadi ulang diketik di sini jumlah termasuk dendanya sesuai dengan di bukti transaksi. Kemudian klik di sini, kemudian klik di finance charge.
kemudian enter. Maka out of balance-nya sudah 0. Jadi kalau kita melihat transaksi ini adalah kita menerima uang 4.545.000 dengan rincian 4.500.000 ini pokoknya, finance charge atau dendanya adalah 45.000. Nah, kenapa 45.000? Kan 1% dari 4.500.000 ya. Nah, seperti ini tidak boleh pakai tombol receive all. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal record saja. Hati-hati jangan sampai salah klik seperti ini misalkan. Nah, kalau seperti ini nanti dianggap yang dibayar yang bawah. Padahal di keterangan kita bayarnya itu yang tanggal 18 November si PT Perkasa itu. Makanya harus hati-hati. Ya, hati-hati mengkliknya. Ada yang mau nanya dulu silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk transaksi ini. Bisa ya. Jadi caranya tadi pilih customer dulu, kemudian masukkan ID, masukkan tanggal, enter, perhatikan dulu ada berapa di sini. Karena kan ini ada 2, bisa saja ada 3, ada 4, atau memang cuma ada 1. Kalian harus baca bagian keterangan, yang dibayar itu yang tanggal mana. Ternyata kan ini yang tanggal 18, jadi yang bayarnya yang ini. Ketik di sini jumlah termasuk denda, karena memang ada denda, kemudian klik di sini dan klik di finance charge. Transaksi 16 ini sudah selesai. Kenapa? Pak, Ya. maaf tadi Linda ketinggalan. Nama yang Ketinggalan. out of balance-nya ada Baru sampai mana? ada 45.000. Udah sampai situ, cuman Oh, itu enter saja. Ini udah diklik. Nah, finance charge-nya kalau sudah diklik di enter, dia pasti 0. Udah, Lin? Pak tadi kan out of balance-nya harusnya 0, tapi yang aku mah 45.000. Ini udah diklik belum di sini, di finance charge? Yang apa? Udah. Ada 45.000. Ada 45. Ada nggak? Kalau udah ada 45.000 muncul di sini, coba di enter saja. Itu mungkin karena belum di enter saja. Udah? Udah belum? Gini, pokoknya pastikan amount receipt di sini dulu 4.545.000. Kemudian klik di sini, kemudian klik di finance seperti ini. Nah, kalau masih tampilan seperti ini sebetulnya ini nggak masalah ya. Ini hanya belum di enter saja. Jadi ini Bapak juga masih muncul nih out of balance-nya 45.000. Tapi di financial sebetulnya sudah ada 45. Ini tinggal kita enter. Nah, ketika di enter ini sudah jadi kosong out of balance-nya. Udah? Pak, kalau yang lebih di amount receive-nya langsung masuk ke finance itu, Pak. Ke sini dulu. Jadi setelah mengetik amount receive, ngeklik dulu di amount applied, baru ngeklik di finance charge. Kalau kamu langsung ngeklik di finance charge, nanti semua dianggap denda. Seperti ini Enggak, misalkan ya. kalau udah diklik itu lebihnya pasti masuk ke situ ke Iya, selisihnya. Karena ini kan nilainya cuma 4.500.000. Jadi pasti 4545 dikurangi 4.500.000, sisanya masuk di sini. Nah, ya, Pak. itu ya. Oke ya. Bisa ya. Jadi yang penting urutannya gitu. Jadi ketik dulu di sini jumlah termasuk denda, kemudian klik di baris yang mana yang dibayar, kemudian dendanya klik di finance charge. Oke ya, kalau sudah kita klik record. Nah, sudah kosong berarti sudah terjurnal. Kemudian dokumen 17. Nah, ini kita perhatikan, ini konsumen tunai. Kalau nggak salah minggu lalu sudah ketemu ya yang namanya konsumen tunai, artinya kita sudah buat satu kartu baru kan.
Nah, ini transaksi penyerahan jasa secara tunai. Jadi dari sales, enter sales, kemudian customer-nya kita pilih. Nah, ini kan tidak usah bikin lagi. Kalau minggu lalu kita bikin karena belum ada konsumen tunainya. Kalau sekarang sudah ada, jadi tidak usah bikin baru lagi. Jadi kita tinggal pilih customer-nya, pilih konsumen tunai. Ininya masih COD, teks inklusifnya hilang, langsung ke invoice. LM 12/4 tanggal 21. PO tidak ada, lanjut ke deskripsi. Ini turun mesin mobil, servis motor, dan servis mobil. Kemudian seperti biasa setelah deskripsi, pointernya ada di sini, kemudian tekan tombol tab 1 kali. Nah, ini akunnya. Kita masukkan service income. Dan di amount-nya kita masukkan jumlah total. 3.500.000. Ya. Nah, karena ini tunai, hati-hati jangan terlewat. Paid today kalian ketik sejumlah total amount-nya. 35.000.000 enter. Sehingga balance due-nya jadi kosong. Nah, ini mencirikan, menandakan bahwa transaksi ini tunai, langsung dibayar, langsung diterima jumlah uangnya. Ya. Kalau yang biasa, yang di perusahaan, itu kan paid today-nya tidak diisi. Kalau yang tadi ya, misalkan ke Perkasa, ke yang mana, paid today tidak diisi karena kredit. Nah, karena ini konsumen tunai, jadi paid today-nya diisi sejumlah total amount-nya. Pastikan ya, coba dicek apakah sudah kosong balance due-nya. Kalau sudah, berarti sudah bisa kita jurnal. Ada yang tertinggal? Silahkan. Barangkali ada yang mau nanya dulu. Oke ya, nggak ada ketinggalan ya. Sekali lagi cek ulang, paid today-nya sudah terisi belum? Kalau sudah, kita klik record lagi. Ini seperti biasa, spelling cancel aja. Nah, sudah kosong, sudah bersih, berarti sudah terjurnal oleh Mayob, kita cancel. Berikutnya 18, ini adalah transaksi pembelian secara kredit ya. Pembelian secara kredit kepada PT Dwi Karya. Berarti purchase, enter purchase, kita pilih suppliernya Dwi Karya. Teks inklusif sudah hilang, PO-nya jangan dirubah, langsung ke tanggal 22 ya. Supplier invoice adalah nomor faktur. Kemudian description-nya ban motor, dan oli. Tab, kita masukkan akunnya, kita beli office supplies. Masukkan jumlah uangnya total 9360.000, enter. Nah, ini juga pembelian secara kredit ya. Jadi tidak usah kita isi pay today kecuali kalau misalkan di keterangannya dibayar tunai. Berarti pay today ini harus diisi sejumlah total amount-nya. Itu ya. Makanya hati-hati, pastikan kalau tunai diisi, kalau kredit ya jangan diisi. Ini transaksi 18 itu sudah selesai. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau sudah, kita record. Kalau sudah, kita record. Ini spelling seperti biasa, cancel juga. Sudah selesai, dokumen 18. 19.
Voucher kas kecil dibayar kepada toko karya, keterangannya beli air, kopi, gula, dan kebutuhan lainnya. Dalam kurung other expense. Nah ini enak ya kalau udah seperti ini. Bapak mau nanya, Ya, kenapa? kalau yang tadi salah tapi udah ke record gimana? Salahnya apa? Masih ada Apanya yang gitu. salah? Balance-nya belum nol. Balance-nya emang ada balance-nya apa nol, Pak? Yang ini yang 18. Iya, Tapi udah bisa di-record. udah. Kalau udah berarti udah benar. Karena kalau di Mayob kalau ada unbalance nggak akan ke jurnal. Sama kayak tadi itu kayaknya belum ke enter aja. Jadi nggak masalah. Kalau kamu penasaran kamu cek aja dari ini kan pembelian ya. Dokumen 18 itu pembelian, kamu cek di purchase transaction journal. Nah, sama nggak dengan yang Wapa nih? Nah, seperti ini harusnya. Tanggal 22. Sama nggak? Sama nggak? Sama Pak, sama. Ya udah, berarti udah. Ya, ada kemungkinan tadi kayaknya kamu Pak, baru ngetik ini, kemudian langsung record. Jadi di sininya masih beda gitu. Nggak masalah sih sebetulnya, yang penting sudah diketik jumlah uangnya. Ya udah, makasih Pak. Sama-sama. Kita lanjutkan tadi ya 19. Pak. Ya? Itu day-nya diisi Pak, yang 18 tadi. Jangan, kan kredit. Kamu isi nggak? Enggak usah. Kalau diisi nanti dianggapnya dibeli tunai. Kalau ini kan nggak ada keterangan tunai. Jadi ini pembelian seperti biasa kredit saja. Kecuali kalau misalkan di sini dilunasi atau dibayar tunai, ada baris lagi 9360. Nah itu berarti transaksinya tunai gitu ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini ada keterangan dalam kurungnya other expense. Jadi katanya si pengeluaran ini masukkan ke other expense. Nah ini lebih mudah. Seperti kalian membiasa membuat jurnal umum ya. Dari account, kemudian record journal entry, masukkan ID-nya PKK 05, tanggal 23. Memo. Nah, debitnya tadi other expense, dia ada di 9. Uangnya langsung 450. Nah, seperti ini. Sudah? Sama? Kopi dangdut yang mantap. Bisa goyang gitu ya. Udah bisa? Udah Pak. Sama ya? Nah, Belum, Pak. coba, belum. Coba perhatikan punya Bapak juga di sini. Debit kreditnya sudah terisi kan ya? Debitnya 450, kreditnya juga sama 450. Tapi kok di sini di bawah nih, total debitnya ada, total kreditnya 0. Kemudian out of balance malah muncul. Ini karena belum di-enter saja. Nah, ya. Jadi karena yang kredit ini belum di-enter. Mau di-enter dulu boleh, mau di-record langsung bisa. Jadi ketika kalian klik record langsung, Mayob akan membaca debit ada uangnya enggak, kredit ada uangnya enggak, oh ada dua-duanya. Terus kenapa ini? Oh ini belum di-enter aja, jadi nanti seolah-olah ketika kita klik record, Mayob akan meng-enter dulu bagian ini. Gitu. Ini bisa, kecuali seperti ini. Nah, kalian baru sampai sini, ya. Masih total debitnya ada, kreditnya 0, out of balance-nya ada. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa nih, tuh. Kita nggak bisa nge-record. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Gitu ya. Jadi nggak bisa Mayob merecord. Tapi ketika seperti ini, nah kita klik di sini. Ini berubah, tapi bagian bawah belum berubah. Itu karena belum di-enter saja.
Kalau kita langsung record, ini bisa seperti ini. Ini Opa record nih ya. Nah, ya kan? Itu bisa. Jadi, berarti Mayo membaca ini sudah seimbang sebetulnya sisi debit dan kreditnya. Cuman bagian bawah itu rekapnya karena belum di-enter saja. Jadi, Kumayo dipang enterkeun ibarat namalah gitu. Ya, Bapak mau sudah tanya, betul berarti. Kenapa? kok yang ini total kreditnya ada, Ya, karena sudah di-enter berarti kan? Ya. tapi yang Bapak nol? Bapak ulang nih ya. Yang ini kan? Ya. Ya, jadi begini kan? Yang Bapak tadi 0 karena di sininya belum di-enter aja. Jadi kalau misalkan sudah di-enter, jadi posisi benarnya jadi seperti ini. Debitnya ada, kreditnya ada, out of balance-nya yang harus 0 gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aja. Ya, record aja. Sudah betul ini, di-record aja. Masih tetap Bapak? Tapi bisa di-record nggak? Sebentar. Bisa. Iya, nggak apa-apa. Kalau sudah bisa di-record berarti sudah betul. Ya, nggak masalah. Sama-sama. Kemudian dokumen 20. Kita lanjutkan. Ini bukti kas keluar. Pelunasan utang usaha atas pembelian kredit dengan denda. Nah, ini ada denda lagi ya, 1%. Bukti kas keluar ya. Artinya kita membayar atau mengeluarkan uang kepada PT Dewi Karya atas transaksi tanggal 24 November. Dibayarnya tanggal 26 Desember. Jadi ini sudah melewati termin yang jatuh tempo 30 hari kan. Sehingga kena denda 1%. Jadi jumlah ini sudah termasuk denda 1%. Cara pengerjaannya sama atau mirip dengan tadi yang bukti kas masuk. Hanya bedanya ini dari purchase. Ya, kalau tadi kan sales. Kalau ini purchase, kemudian pay bills, bayar hutang atau bayar tagihan. Kita cari suppliernya, kita PT Dwi Karya. Suppliernya PT Dwi Karya. Kemudian seperti biasa masukkan dulu nomor bukti. Tanggal 26. Enter dulu. Nah, ini sama kasusnya seperti tadi. Ada 2 transaksi yang dibayar cuma 1. Sehingga kita tidak boleh mempergunakan tombol pay all. Kalau tadi kan receive ya, terima semua. Kalau ini pay all, bayar semua. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada 2 transaksi, sedangkan di pelunasan cuma 1 yang dibayar, tanggal 24 saja. Jadi fungsi ini tidak bisa kita pakai. Kemudian juga ternyata ada denda 1%. Nah, yang 3.500.000 ini ada dendanya 35.000, sehingga cara pekerjaannya sama seperti tadi. Di amount di sini di atas kita ketik jumlah termasuk dendanya 3.535.000. Bisa ya? Kemudian diklik di kolom amount applied sejajar dengan transaksi yang dibayarnya, yaitu yang ini 3.500.000. Dan terakhir klik di finance charge di dendanya. Nah, ini sama kasusnya kayak barusan. Masih belum 0 nih out of balance karena belum di-enter saja. Ketika kita enter, nanti out of balance-nya jadi 0, seperti ini. Nah, mau di-enter dulu, mau enggak juga bisa ya. Mau langsung di-record juga bisa. Yang penting memang sudah sampai diklik di sini. Kalau masih seperti ini nggak balance ini. Nih ya, misalkan kalian baru sampai sini, ini nggak bisa. Tuh. Akan muncul. An unbalanced transaction may not be recorded. Ini nggak bisa artinya ya. Jadi harus diklik sampai finance charge. Baru ini kita bisa, meskipun auto balance-nya masih ada, kita bisa klik record. Kenapa? Karena Mayub akan mendeteksi, oh di sini udah muncul. Jadi auto balance ini dipang enter kente tadi ku Mayub. Jadi meskipun kita ini nggak klik mijit enter, ketika kita record ini bisa. Ya. Sudah ini? Ada yang tertinggal? Izin nanya, Pak. Boleh? Kenapa? Ini, Pak. Bentar, siapa ini? Kenal, Pak. Rainal. Kenapa Rainal? Sebentar.
Apanya yang kosong? Oke, keterangannya ya. Itu berarti kamu salah mengisi pada saat saldo awal di supplier balance-nya. Tapi nggak masalah lah, untuk sekarang nggak masalah ya. Cuma nanti harus dicek dari sini nih Rena ya. Lihat nih ya, setup balance pada saat supplier itu kan yang Dwi Karya ya. Nah ini kamu yang saldo awal utang, kayaknya supplier invoice kamu malah isinya di PO. Nah, itu pengaruh kenapa di supplier invoice ini kamu yang pertama kosong. Harusnya kan DK23 gitu ya. Kalau mau diganti bisa dari sini ganti dulu. Kemudian kalau sudah diganti, ini cancel dulu supaya dia jadi muncul di sininya. Tapi ya untuk sekarang sih kalau kata Bapak nggak terlalu ini, jangan dulu lah. Nggak efeknya nggak terlalu besar ke transaksi ini, nggak. Hanya ini dari sisi ketelitian untuk administrasi nantinya. Karena nomor bukti tidak tercantum gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi sudah ya, ini sudah termasuk denda. Terus klik di amount applied dan klik di finance charge. Sehingga ini sudah selesai transaksi ini, tinggal kita record. Nah, bisa ya. Sudah kosong. Kita tinggal bisa lanjutkan. Transaksi tinggal 3, cuman masih ada AJP yang harus kita bahas. Nah, ini transaksi penyerahan jasa lagi secara kredit. Karena ini kepada konsumen. Ya, artinya sudah jadi konsumen tetap. Kalau tadi kan kalau di sininya konsumen tunai, mungkin yang selewat, nyervis, motor, pasti kan langsung dibayar tunai. Nggak mungkin yang selewat ngutang dulu. Kapan bayarnya nanti. Kalau ini dia sudah jadi langganan tetap. Sehingga dia kredit dulu. Mungkin nanti dibayarnya akhir bulan atau sesuai dengan termin. PT Kencana, sehingga di sini di sales, enter sales, kita pilih PT Kencana. PT Kencana, oke. Teks inklusifnya sudah hilang, kemudian invoice ini adalah nomor faktur. Ya, tanggalnya tanggal 28. PO tidak ada, kita lanjutkan ke deskripsinya, ini service. Dan ban. Mobil. Akunnya seperti biasa, ini adalah service income atau pendapatan jasa. Jumlah uang totalnya 2.380.000. Enter. Nah ini juga sama, ini tidak tunai, jadi jangan diisi pay today-nya karena kan kredit. Kalau nanti ada keterangan tunai, baru pay today diisi sejumlah total amount-nya. Kalau tidak, sudah seperti ini, selesai. Untuk transaksi dokumen 21. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Harusnya sih enggak, karena ini sudah berulang ya. Sudah berulang transaksi jenis ini, hanya beda PT-nya, beda tanggal, beda invoice, beda jumlah uang pastinya. Cara pengerjaan itu sama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ini tinggal kita record. Oke. Berikutnya 22. Bukti kas keluar, tapi ini dibayarnya kepada Bank Jabar. Keterangannya pembayaran cicilan pinjaman dengan rincian cicilannya 10 juta, bunganya 2 juta. Nah, artinya kita mengeluarkan uang sejumlah total 12 juta untuk membayar cicilan hutang bank, bukan hutang usaha. Nah, hati-hati ya. Ini bukan hutang usaha, sehingga menggunakan comment center banking. Kalau hutang usaha itu kan dari purchase pay bill. Ini khusus hutang usaha. Selain dari hutang usaha, kita bayar hutang bank, kita bayar iklan, bayar apa yang jumlahnya besar itu dari banking ya. Banking, kemudian spend money.
pengeluaran uang atau keluarkan uang. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tidak usah dirubah, akunnya tetap cash in bank, artinya kita mengeluarkan uangnya dari cash in bank. Nah, kita lanjut dulu ke nomor cek. Kalau tidak ada nomor cek, masukkan nomor bukti. Tanggalnya tanggal 29. Nah, di amount ini kita ketik dulu jumlah totalnya dulu yang dikeluarkan, berarti kan 12 juta. Dari amount, pindah ke memo. Memonya keterangannya. Pembayaran cicilan, ya. Kenapa? Bapak balance-nya beda. Berapa? Aku mah 167.871.000. 167 ya. Berarti kamu tadi yang apa tadi? Yang konsumen tunai kayaknya nggak diisi paid today-nya. Terus gimana, Pak? Dibayar. Kamu ini cancel dulu. Oke, yang lain tungguin dulu ya. Yang lain lihat dulu. Kamu cancel, kemudian ke sales. Ya, Ke sales, kemudian receive payment. ya. Udah? Klik Udah. customer-nya. Lihat konsumen tunai ada saldonya nggak? Pasti ada 3,5. Ada 3.500.000. Nah, itu tuh tadi karena pay today-nya kamu nggak isi. Nanti hati-hati ya. Oke, pilih konsumen tunai. Ya, Nah, punya kamu di sini pasti ada kan? Ya, 3.500.000. Tanggal ya. berapa itu? Tanggal 21. Di sini, di sini. Di date ini. Oh, 21. 21. Nah, tanggal di sini silakan ganti jadi 21. Di Ini di date ini, udah? Iya. Udah. Udah. Kemudian receive all. Oke. Receive all, kemudian record. Terus record. Ya. Oh iya, udah sama Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Hati-hati ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu konsumen tunai itu harus dilunasi. Artinya pada saat di enter sales di sini, pay today harus diisi. Nah, itu tadi ketinggalan. Ya, salah satu kasus ketinggalan. Ketika kalian bikin konsumen tunai begini, total amount-nya berapa, nah pay today harus kalian ketik manual. Kalau ini tidak terisi, berarti transaksi yang bersangkutan tidak lengkap. Masih dianggapnya kredit, padahal harusnya dibayar tunai. Makanya pay today harus diisi. Kalau yang tunai, sekali lagi. Yang enggak tunai ya jangan. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Tadi banking, spend money, nomor buktinya ini BKK 06, tanggalnya sama, di sini jumlah uang 12 juta. Memonya tadi pembayaran cicilan pinjaman bank, tambahin di belakangnya. Ditambah bunga. Nah, ada 12 juta ini bukan pokok hutang saja, tapi ada bunganya 2 juta. Jadi, di sisi debitnya akan ada dua, yaitu pokok banknya dengan bunga. Nah, yang pertama pokok bank. Kita masukkan akun hutang bank. Ini, Bank Jabar Loan ya, Bank Jabar Loan, ini use account. Nah, kan otomatis nih 12 juta karena dia membaca dari jumlah amount di atas 12 juta. Kita sesuaikan. Hutang Bank Jabarnya kan yang dibayar 10 juta, jadi kita ganti manual 10 juta. Gitu. Kemudian yang bunga pinjaman kita masukkan lagi satu akun di sini. Cari bunga, beban bunga, yaitu interest expense, akun 9. Use account, dia otomatis 2 juta. Nah, seperti ini. Jadi bisa saja sisi debitnya ada dua, ya harus seperti ini. Dipisah sesuai dengan jumlah uangnya di soal, jadi disesuaikan. Menurut soal Bank Jabarnya 10 juta dan beban bunganya 2 juta. Nah, ini sudah selesai nih untuk transaksi dokumen 22. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau belum, kita lanjutkan ya. Ada yang mau nanya? Belum ya? Kita coba record.
Transaksi terakhir sebelum AJP adalah bukti kas keluar kepada Dwi Karya lagi, yang dibayar lagi, tapi ini dapat diskon 3%. Kenapa? Transaksinya tanggal 22, pelunasannya tanggal 29. Baru 7 hari, ya, otomatis dapat diskon, ya kan? Berarti ke pengeluaran untuk utang tadi ya, purchase, pay bills. Langkahnya diulangi, suppliernya kita pilih Dwi Karya, nomor buktinya BKK 07, tanggal 29, garis miring 12, garis miring 12, enter. Nah, ini nggak usah manual. Kenapa? Karena transaksinya cuma 1 dan dilunasi. Tahu dari mana dilunasi? Ini total O ini sisa utangnya, ya kan? 9079.200. Kita lihat di bukti transaksinya berapa yang dibayar. Sama kan? Berarti ini dilunasi, sehingga setelah mengetik tanggal kita bisa atau boleh pergunakan fungsi tombol ini pay all, klik. Nah, sehingga di amount di bawah date dengan amount applied akan terisi sejumlah total O-nya. Jadi lebih cepat. Ini tinggal record saja, ya. Nah, Bapak ulang ya, kalau misalkan kalian hitung dengan hitungan detik, ini nggak sampai 1 menit ngerjain yang seperti ini. Klik pay bills, kemudian pilih supplier Dwi Karya, masukkan ini BKK strip 07, tanggalnya 29, garing 12, garing 12, enter, dibayar semua, klik pay all. 20 detik juga nggak nyampe kan, dari pertama tadi sampai dengan barusan itu nggak nyampe 20 detik. Makanya bisa cepat, yang penting kalian teliti ya. Jangan buru-buru tapi harus cepat. Nah, beda ya. Kita tinggal klik record. Kita tinggal klik record. Nah, ketika ada diskon, di kolom diskonnya ada angka, akan selalu muncul ini. Ya, debit memo atau kredit memo. Nah, ini pilih selalu print letter saja. Oke. Sudah selesai untuk transaksi. Lanjutnya kita untuk pengerjaan penyesuaian atau ACP ya. Sebelum ke penyesuaian, kita cek dulu sama-sama, barangkali ada yang beda dari transaksi pengerjaannya. Cara ngeceknya yang pertama ya, kita lihat dulu dari saldo akun, yaitu dari accounts, kemudian account list. Harusnya ya sama, kalau kalian pengerjaan mengikuti, itu harusnya sama. Coba cek di aset, nah, sama nggak total asetnya? 606.471.800. Ada yang beda? Tuh kan jam 8 jam doi. Iya, no upskilling, Pak. Oke. Ada yang beda? Ada yang mau nanya dulu, silakan. Untuk aset. PT-nya beda, Pak. PT cash-nya berapa? 2.250.000. 2.250.000, berarti beda 1.500.000 ya? Iya. Oke, sebentar. Ini PT cash tuh, oke. Kita lihat kamu ada pengeluaran kayaknya yang ini nih. Coba buka dari transaction journal, bagian general, ya. Lihat ada nggak ini? Tanggal 18 ini. Kalau nggak tanggal 18, tanggal 15, karena jumlahnya sama nih, 1.500.000. Atau ada yang nggak ada? Pak, Ya, mau nanya. boleh. Ini tadi Yang siapa tadi yang transaksi yang berapa sih? Yang 23 ya? Kenapa? Ini? Bentar, Pak.
Yang ini kenapa 23? Pak, yang transaksi 23, aku mah yang ininya nggak ada. Ya, Pak. Nggak ada DK. Nggak ada DK-nya, Pak. Nggak ada DK-nya. Di mananya? Iya. Ada aplikasinya, Pak. Di sininya ya? Bawah supplier. Ini. Nggak ada DK 9 ini? Ya. Nggak ada. Nah, berarti Iya, nggak ada, pada Pak. tanggal 22-nya, ya, yang purchase-nya itu kamu salah posisi nih. Harusnya begini, supplier invoice DK009, purchase-nya jangan dirubah. Kemungkinan kamu ngisi DK009 di sini. Coba cek di Itu yang dari purchase. Kemudian lihat yang tanggal 22 ini Desember. yang ini kan selalu, Pak. Iya, cancel aja dulu. Kemudian lihat di purchase tanggal 22 dibuka. Nah, harusnya purchase-nya tidak dirubah. Terus kamu ketik supplier invoice-nya yang DK-nya di sini. Kalau ini nggak diisi, nanti nggak muncul di situ pada saat pelunasannya. Bisa? Bapak, bentar, yang tadi teh pencet enter purchase atau pay bill, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang 23. Ini purchase pay Bapak, bill. tadi teh udah di cancel jadinya. Iya. Oh iya, pay bill. Gimana? Bentar, Pak, jadinya ulangin lagi. Tanggal 18-nya salah akun yang di Tanggal berapa salah akun? 19. 18. Yang tadi Petikes TA ya? Ya. Yang ini. Kamu edit aja langsung. Caranya, klik panah putihnya di sebelah kiri nih. Nah, ini ganti. Ini apa kamu akunnya? Inbank. Nah, ganti ke Petikes. Langsung aja. Ganti Petikes, kemudian oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke AJP? Bapak, ini Mas. Ya, kenapa? Ini masih nggak ada yang. Ya, ada lagi? Yang DK09-nya. Nggak ada yang apanya? Yang tulisan DK09. Yang siapa ini? Kan harusnya di bawah supplier. Ya, Linda. Nggak ada tulisan DK09-nya. Tadi udah dibenerin belum? Coba klik tuh panah putih di pinggir open. Itu. Barusan ada nggak? Diklik belum? Yang panah putih. Oh, iya, Pak.
Terus Coba lihat lagi. ini Pak. Nah, klik lagi panah putihnya. Klik lagi panah putihnya itu yang sebelah kiri. Nah, supply invoice terisi nggak? Ada nggak? Itu kosong tuh. Coba klik dulu. Bukan, kenapa buka ke sini yang barusan, sebelum ini. Sebelum ini. Nah, yang ini coba lihat supplier di bawah tanggal, kosong tuh. Oh, ini. Oh iya, nah dari situ. Itu kan harusnya nomor faktur, kamu isi. Coba isi DK berapa tadi? 3009. Nah, ya. Dari situ, makanya nggak muncul tadi pada saat pembayaran. Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Ya, kita ulangi, kita samakan lagi dari account list di aset, sudah sama semua. Bisa jadi tadi misalkan Pak jumlahnya sama 606, 471, 800, tapi di rincian ada yang beda, ya nggak boleh juga, ya harus sama semua, masing-masing akunnya sama, totalnya juga sama. Kalau cuma ngelihat total bisa jadi kayak tadi cash in bank-nya beda, petty cash-nya beda, jadi ada yang salah, harusnya pengeluaran pakai petty cash malah pakai cash in bank. Nah itu ke jumlah mah nggak akan ngaruh, tapi kerincian masing-masingnya kan pengaruh dan jadi salah tentunya. Karena ada transaksi yang salah jurnal, salah akun tadi. Jadi harus dicek per masing-masingnya. Kalau sudah sama semua, berarti itu sudah oke, ya sudah betul untuk aset. Kita lanjut di liability. Pak, mau tanya. Ya. Yang current asetnya ini nggak ada jumlahnya. Kamu lihat ininya sejajar kayaknya sama ini ya? Iya. Nah, harusnya kan ini di down dulu. Di awal pada saat edit akun, posisikan langsung seperti ini. Ya, jadi sebelum ke transaksi. Nah, akhirnya kan jadi kosong. Terus gimana sekarang? Ini kamu klik di cash in bank, kemudian klik tombol down satu-satu sampai dengan prepaid rent supaya posisinya jadi seperti ini. Ya. Kalau ini satu jajar dengan ini sebaris di sini berarti dianggapnya satu level sehingga dia tidak akan menjumlah ke current asset. Kalau seperti ini dia otomatis menjumlah. Sama halnya seperti di equipment ke fixed asset. Dia posisinya harus seperti ini. Bisa? Ya, kalau sudah kita coba lihat lagi di liability. Liability ini adalah hutang. Jadi totalnya tinggal 100.940.000. Rinciannya hutang usahanya 10.940.000, hutang banknya 90 juta. Harusnya sih ini sama ya karena nggak terlalu banyak yang berubah. Kenapa? Ini Pak punya Tria current liabilities-nya ada jumlahnya. Ini. Oh iya, Ya, memang Pak. harusnya ada. Ini kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Operating. Munculnya 9, ini segini, sejumlah 10 juta. Ya, Pak, 10.940.000. Ya, seperti ini ya. Ada? Sama kan, punya Bapak jadi muncul. Nah, tadi kalau belum muncul, coba di-up dulu, kemudian di-down, dia otomatis muncul lagi. Sama ya. Punya Bapak tadi yang salah. Yang belum muncul gimana, Pak? Pak. Coba di-up dulu, akun payable-nya di-up dulu, kemudian di-downin lagi yang 3 akun ini. Punya Bapak juga barusan kayak gitu. Harusnya sih otomatis, cuman nggak tahu juga nih, kayaknya dari aplikasinya. Ya.
Apa Udah, nah Pak. semua beda semua. Loh? Kok beda semua? Beda Maksudnya beda semua tuh yang mana? yang liability itunya terus karennya. Lihat berapa? Bentar. Ya punya siapa? Yang Widya. Ini, Pak. Wow. Berapa itu? Kayaknya ini Ini ada yang tuh kelewat deh. Berapa tuh totalnya? 112. Liability-nya 1 juta. Ini kayaknya kamu ada beberapa transaksi yang terlewat kayaknya. Ya, account payable-nya betul. 10 juta. Cuman di situ coba layarnya HP-nya ke kiriin nama akunnya apa aja itu. Nah, yang wage salaries dan phone electricity ini kayaknya kelewat, kamu ada transaksi yang kelewat. Harusnya kan itu 0 ya. Sudah dibayar kan? Iya. Ada yang ngerasa terlewat nggak? Ini masih ada 10 juta dan ini minus ya. Malah minus ya. Oke. Coba itu di close dulu. Yang Kemudian transaction journal. Cek dari transaction journal, diklik di disbursement. Oke. Coba ke bawah. Pelan-pelan terus. Ya, terus. Nah, bentar dulu. Itu satu tuh yang tanggal 2 berapa tuh? 29. Itu kan cicilan pinjaman. Kenapa wage salaries payable? Harusnya kan Jabar Bank Loan. Nah, dibuka. Panah putih kiri diklik. Nah, silakan kamu rubah yang akunnya yang 10 juta itu harusnya hutang Bank Jabar, bukan uangnya, akunnya yang diganti, nomor akunnya. Akun. Nah, diklik. Bank Jabar. Ya, nah, kenapa ke situ? Ayo. Oke. Udah, Pak? Udah. Oke. Oke. Coba sekarang di general. Yang atasnya pindah. Tadi kan disbursement, sekarang general. Udah, Pak. Itu tuh yang pembayaran listrik dan telepon bulan November. Jangan telepon and electricity expense, kan itu hutang. Jadi kamu ganti dengan hutang. Buka, diklik, nah itu ganti dengan akun 2. Phone and electricity payable yang tadi. Terus, Ini. nah itu oke. Ini oke. Ya. Cek lagi coba akun listnya. Close aja. Buka lagi akun list. Akun list. Nah, liability-nya. Udah sama. Ya, hati-hati. Jadi ada pemilihan akun yang berbeda, ya akan jadi salah nantinya, ya. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebentar ya, ditunggu ya. Opa ngajar dulu ya. Oke, tadi ya, kenapa? Ada lagi yang mau nanya? Yang aset balance-nya berapa, Pak? Tadi kelewat. Balance yang mana? Aset? Ya. Oke, ini. Berapa? 606 471 800. Nah, beda, ada yang salah berarti. Berarti Lihat rinciannya yang mana yang salahnya? 600. Yang mana lagi yang bedanya? Coba dilihat akunnya. 1. Yang mana akun mana yang bedanya? Saya mah
Udah? Account receivable berapa? Account receivable. Ya. Iya. Yang aku mah account receivable-nya 7.380.000. 380.000. 7.380 ya. Nah, selisih 1.650. 1.650 itu dari mana? Kenapa? Kayaknya yang ini. Ini nih. Jangan-jangan 2 kali. Coba kamu cek dari sales di transaction journal, kemudian sales yang tanggal 10, yang sales berdikari ini, kamu ada berapa? Jangan-jangan ada 2 ini. Yang 1.650. Ada nggak? Di enter cell atau di receive payment? Di transaction journal. Kan ngecek jurnal, jadi kita ceknya dari transaction journal. Transaction journal, kemudian bagian sales. Ini yang tanggal 10. Jangan-jangan ada 2. Tanggal 10 bulan 12, berdikari. 1.650. Ada nggak? Ada? Iya Pak, ada 2. Kenapa tuh ada 2? Jangan mau diduain. Hapus 1. Hapus 1. Caranya buka, klik panah kuning, panah putih. Nah, jadi kuning. Panah putih ini, klik salah satu aja yang mana ya, kalau memang situ sama persis. Kemudian, klik kanan, delete cell. Udah? Udah belum? Udah Pak, mau dicobain dulu. Sekarang cek lagi ke akun listnya. Harusnya sih udah sesuai. 5730. Hati-hati ya, ini ada yang kelewat, ada yang malah lebih. Jadi harus teliti. Jangan sampai ya kayak gitu, nanti malah jadi ada yang transaksi double, ada yang transaksi kurang, atau ada yang salah akun. Pokoknya harus ekstra teliti. Oke ya. Equity-nya kita lanjut coba sama nggak? Nah, ini current year earning ini adalah laba tahun berjalan. Jadi pada saat ini perusahaan posisinya sedang untung 220 juta sekian. Ini untungnya. Didapat dari mana? Ini 220 ini adalah hasil dari income dikurangi cost of sales, dikurangi expense, ditambah other income dan dikurangi other expense. Dia akan otomatis muncul di sini. Ya. Kalau posisinya seperti ini perusahaan untung. Kalau dalam kurung atau ada tanda min di pinggir RP, berarti itu rugi si perusahaannya. Ini akan selalu berubah seiring dengan transaksi yang kita entry kan, kita masukkan. Dan juga nanti AJP. AJP masuk ini pasti akan berubah, karena rata-rata AJP kan itu ada pembebanan. Oke ya. Kita coba deh sekarang bahas dulu AJP sambil dimasukkan, karena ini sekali lagi file ini minggu depan hanya bisa lihat, cuman bisa ditoong hungkul, nggak bisa lagi diedit karena waktunya sudah habis, sudah 30 hari lebih kalau minggu depan posisinya. Jadi mau tidak mau hari ini kita akan habiskan AJP-nya ya. Mudah-mudahan sih udah bisa ya. Coba. Ada yang bisa nomor 1? Gimana jurnalnya, debit kreditnya? Asuransi dibayar di muka telah jatuh tempo sebesar 500.000. Gimana jurnalnya? Ada yang bisa? Gimana jurnalnya? Ini artinya asuransi dibayar di muka telah jatuh tempo itu artinya sudah tergunakan, sudah terpakai, sudah kepake waktunya, ya kan?
Kalau kita menggunakan asuransi dibayar di muka itu, ceritanya kita bayar asuransi untuk misalkan setahun ke depan atau berapa tahun ke depan. Nah, maksudnya telah jatuh tempo itu adalah waktunya sudah berjalan. Untuk 1 bulan misalkan 500.000. Nah, jadi udah kelewat tuh 500.000, sehingga uang 500.000 itu ya sudah menjadi miliknya yang ngeluarin asuransi. Awalnya kan ini ketika disebut asuransi dibayar di muka, ini masih dianggap harta kita, ya kan? Untuk misalkan setahun atau 3 tahun ke depan, tergantung di awalnya. Nah, ketika udah berjalan sebulan, maka itu sudah dianggap jatuh tempo sebulan. Sehingga kalau kita lihat di akun list, ini kan ada, nah ini kan prepaid range-nya sisa 500.000. Ini sudah jadi beban, sehingga harus dikurangi dari prepaid. Maka jurnalnya, debitnya adalah insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance, karena sudah jatuh tempo. Artinya 500.000 ini sudah lagi bukan uang kita, udah hangus. Itu ya. Yang kedua juga sama, sewa yang telah jatuh tempo. Kalian misalkan nyewa tempat untuk setahun. Untuk setahun itu misalkan 12 juta. Ya, kalian bayar di awal. Setahun tuh 12 juta di awal, di bulan Januari itu kalian bayar 12 juta untuk 12 bulan ke depan. Nah, setiap bulan kan tempatnya sudah kalian tempati kan, sudah kalian tinggali. Bulan pertama maka uang yang tadi 12 juta sudah jadi milik pemilik tempatnya 1 juta. Nah, itu sudah jatuh tempo. Sama halnya seperti tadi asuransi. Nah, ini juga sama. Sewa yang telah jatuh tempo sebesar 1 juta. Maka yang asalnya dia masuk di sewa dibayar di muka, dia akan diakui sebagai beban sekarang, yaitu beban sewa atau rent expense. Rent expense-nya 1 juta di debit, kreditnya prepaid rent berkurang, ya kan? Harta kita berkurang. Kenapa? Karena kita sudah menikmati tempatnya. Ya, tempat yang kita sewanya sudah berjalan nih sebulan lagi, sehingga uangnya 1 juta itu meskipun sudah dibayarkan ke pemilik tempat, tapi karena kita mengakuinya sebagai harta, ya kan? Ketika tempatnya sudah ditempati, maka selama 1 bulan itu uangnya sudah jatuh tempo, sudah jadi miliknya yang punya tempat. Itu untuk sewa telah jatuh tempo. Gaji karyawan bulan Desember 45 juta akan dibayar bulan Januari 2013. Jadi nanti belum dibayar. Maka beban pada utang, ya kan? Bebannya masuk bulan Desember sebesar 45 juta. Karena belum dibayar, masuklah utang gaji, wage and salaries payable sebesar 45 juta. Ya. Taksiran piutang tak tertagih. Ini memang dari materi belum masuk ya, tapi ya nggak apa-apa, bahas sedikit. Piutang itu kan metodenya ada 2, ada metode cadangan, ada metode penghapusan langsung. Nah, kalau seperti ini, ada AJP seperti ini berarti perusahaannya menggunakan metodenya cadangan. Yang namanya metode cadangan setiap bulan selalu disisihkan, ditaksir, dikira-kira. Lain naksir lawan jenisnya, Kade. Ya, ditaksir, dikira-kira, piutang tak tertagih 12% dari sisa piutang. Dari mana kita ngecek sisa piutangnya? Dari akun list di aset. Nah, dari sini katanya 12% dari sini ya, dikira-kira, ditaksir tidak akan bisa ditagih. Itu maksudnya ya, si taksiran itu. 12% dari sini berapa? Kita hitung. 12% dikali 5,730. Nah, sebesar ini 687.600, ini nggak akan bisa masuk nih. Uang segini nggak akan bisa kita tagih. Itu taksiran, baru kira-kira, ya kan? Nah, tapi karena metode taksiran harus disesuaikan juga dengan nilai dari allowance-nya. Allowance-nya berapa? Allowance-nya 600. Nah, ini kurangi 600. Kurangi 600.
Nah, jadi sebesar inilah yang nanti akan masuk ke jurnal penyesuaian. Debitnya beban penyisihan piutang, kreditnya cadangan kerugian atau cadangan penyisihan piutang sebesar 87.600. Kenapa Pak cuman segini? Karena diperhitungkan juga dengan sisa allowance yang sudah adanya, yaitu 600.000. Ya, ini mungkin ya materi piutang teh kelas berapa? Kelas 12-nya. Akak uang kan Pak? Kelas 12. Iya. Ya, wayahna ya, kalian belum ketemu di materi manual, tapi di Mayob sudah terbahas, karena memang muncul. Nanti akan lebih jelas terbahas di kelas 12, mata pelajaran akuntansi keuangan. Tapi sebetulnya dari sekarang juga kalian bisa nyari lah, materi ini banyak sekali di simbah Google, ya, kaitan dengan metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Bedanya kalau metode cadangan, pokoknya itu dikira-kira. Ini bukan aslinya nggak bisa dibayar, bukan. Ini baru dikira-kira, ya. Kayaknya 12%. 12%-nya tadi berapa? 687. Lupa, Bapak. Pokoknya 687 tadi ya, 12% dari sini. Kayaknya kemungkinan nggak bisa kita tagih. Nah, real nggak? Enggak. Itu kan baru taksiran. Kalau metode penghapusan langsung, biasanya di AJP itu akan muncul bahwa memang si pelanggan tidak mampu bayar sekian ratus ribu. Nah, itu mah langsung dihapus pada saat itu juga beban pada piutang. Kalau metode langsung. Kalau metode cadangan, ya wayah, nah kalian harus ngitungnya seperti itu. Berapa persen dikali dengan saldo account receivable, kemudian dikurangi dengan allowance. Kalau hasilnya plus, maka debitnya beban, kreditnya cadangan. Kalau hasilnya minus, maka dibalik cadangan pada beban. Maksudnya minus itu misalkan gini ya. Ini kan nilai piutangnya. Nah, misalkan di soal itu 10% kali 10%. Kan segini nih. 573 dikurangi 600, kurangi 600. Nah, hasilnya kan minus. Ketika hasilnya minus, maka jurnalnya dibalik akunnya. Debitnya allowance, kreditnya yang double deb. Itu ya. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi hasilnya minus, hasilnya plus, tidak usah dibalik. Nah, tadi kan plus ya, 5730.000 dikali 12%. Nah, kan 687.600 kurangi 600. Nah, hasilnya plus, maka debitnya ini double deb, kreditnya allowance. Itu untuk AJP nomor 4. Ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, ada sedikit gambaran. Kalau yang masih mau nanya lagi nanti bisa sambil diskusi ya. Nah, penyusutan peralatan telah diperhitungkan. Ini gampang sebutnya, beban penyusutan pada akumulasi. Beban penyusutannya mana? Di expense disatukan. Jadi debitnya depreciation expense 2.750.000. Kreditnya masing-masing yang ini, equipment berapa, building ACC depreciation berapa, ya, itu untuk yang penyusutan. Office supplies tersisa senilai 11.500.000. Nah, kalian harus cari berapa yang jadi bebannya. Di mana? Dari aset lagi di account list. Jadi selalu dari sini dulu account list, aset. Berapa sih office supplies? Office supplies 29.050.000. Katanya sisanya 11.500.000, dikurangi saja. 29.050.000 dikurangi tadi 11.500.000. Nah, berarti senilai ini yang telah digunakan office supplies-nya sudah terpakai. Artinya sudah menjadi beban. Jadi nanti dibuatlah jurnal beban perlengkapan 17.550 debit, kreditnya office supplies atau perlengkapan 17.550 ya. Ini Opa bahas dulu sedikit-sedikit deh. Mudah-mudahan nggak kecepatan karena bentar lagi udah mau mulai ini acara rapatnya ya. Nah, nomor 7, pendapatan bunga dari bank 245.000 dikenakan biaya administrasi 35.000. Ini
bersumber dari kita nyimpan uang di bank dapat bunga, ya kan? Jadi nanti debitnya cash in bank senilai ini, nggak senilai ini, harus dikurangi dulu dengan ini, karena ada biaya administrasi. Jadi kan ini belum bersih, ya. Jadi cash in bank-nya 245 kurangi 35 itu di debit. Kemudian biaya administrasi bank itu bank service charge 35.000. Kreditnya nanti adalah ini interest income 245. Nah, baru yang 245 itu masuk ke interest income, ke pendapatan bunga. Itu, ya. Beban telepon dan listrik dibayar nanti. Ini sama kayak tadi ini. Ya, beban gaji pada utang gaji, kalau ini beban telepon pada utang telepon senilai 1.725.000. Ya, itu untuk AJP-nya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran meskipun agak kecepatan, tapi bisa kalian kerjakan. Nah, caranya kalian mengerjakannya di sini. Account record journal entry. Nah, kerjakan di sini, ya. Ini misalkan BM strip 01, tanggalnya tanggal 31, memonya penyesuaian. Yang pertama tadi asuransi, ini adalah beban asuransi dulu 6, mana insurance expense 500 pada prepaid insurance 500. 1 ya. Yang 2 sewa. Sewa itu beban sewa senilai 1 juta. Bapak tadi pencet apa Pak, ketinggalan? Ini record journal dari sini kayak petty cash. Account record journal entry. Nah, nanti muncul ini. Ya. Oke, yang ketiga gaji karyawan, bukan gaji sebesar 45 juta pada utang gaji di kredit 45 juta. Nah, ini jadi agak banyak nih kan kalau seperti ini ya. Nah, 4 taksiran piutang tadi, berarti taksiran piutang double 87.600. Nah, dari mana 87 tadi perhitungannya ya? 12% dikali saldo piutang dikurangi allowance of doubtful. Nah, hasilnya ketemulah segini. Kemudian penyusutan ini debitnya kita satukan, depreciation senilai 2750. Dari mana? 1750 tambah 1 juta digabung. Nah, baru kreditnya dipisah. Equipment berapa? Equipment, peralatan. Nah, kita ganti 1750. Dan building ini 1 juta. Ya. Office supplies ini beban perlengkapan. Office supplies expense tadi itu 17.550. Dari mana? Saldo office supplies dikurangi ini, ya. Itu cara ngitungnya. Lihat dari mana saldo office supplies-nya? Dari akun list, ya. Nanti dicek ulang, dihitung ulang. Kemudian pendapatan bunga tadi ada cash in bank. Kalau belum tahu jumlahnya seperti ini. Lewat dulu uangnya. Kemudian bank service charge 35.000. Kemudian interest income-nya baru diisi di sini 245. Nah, cash in bank-nya tinggal diklik. Nah, dia otomatis muncul. Ya. Dari mana 210? 245 dikurangi 35. Itu bersihnya yang masuk ke cash in bank. Ya, satu lagi. Beban telepon dan listrik. Beban telepon pada hutang telepon. Telepon electricity expense 1725000. Utang telepon dan listrik. Nah, selesai AJP-nya ya. Jadi untuk AJP-nya oke, sudah semua kita record. Nah, kita cek di akun list.
Inilah hasil akhirnya untuk labanya. 152.129.200 rupiah. Apa beda? Nah, berarti ada di transaksi atau di AJP barusan yang salah. Ya mudah-mudahan sama sih. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Belum ada. Ini sebenarnya backup belum, laporan belum, mungkin minggu depan ya, karena hari ini ternyata nggak kekejar. Tadinya mau Bapak bahas juga hari ini, cuman minggu depan saja, sekaligus dengan kalau ada yang salah-salah nanti Bapak review lagi minggu depan ya. Ini udah mau disuruh ke ruang rapat. Ada yang mau nanya dulu sebelum Bapak closing? Belum? Oke, kalau belum, ini kita close dulu. Kita tutup, file, exit. Nah, kemarin lupa belum terbahas ini ya. Quit no report. Jadi setiap sudah ada transaksi, memang pasti ada pernyataan ini, pertanyaan ini. Kita selalu pilih ini quit no report. Kalau session report, kalian ngeprint dulu. Nah, itu kan nanti ya, bagian ngeprint nanti ada tersendiri. Jadi ini langsung quit no report. Dia langsung keluar nanti. Do you wish to back up at this time? No. Itu ya, itu untuk nutup mayobnya. Oke, mohon maaf agak sedikit buru-buru. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita tutup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti kalian bisa tonton lagi videonya ya supaya ada bahan untuk pengulangan. Bapak tutup dulu ya, mohon maaf sebelumnya karena terburu-buru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Silakan boleh live. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Nabila.